Namaku Diki. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku bertemu dengan makhluk halus yang pastinya tidak pernah bisa aku lupakan sampai saat ini. Kejadian ini aku alami sekitar 1 tahun yang lalu di sekolahku. Ketika itu kadang-kadang aku mengadakan kegiatan menginap di sekolah setiap malam Jumat bersama teman-temanku. Boleh dibilang sekolahanku ini adalah sekolahan baru dengan fasilitas yang belum sepenuhnya lengkap. Dan kebetulan jarak dari rumahku menuju sekolah ini tidak begitu jauh, hingga aku pun bisa berangkat menuju ke sekolahanku dengan jalan kaki saja. Sampailah pada hari itu, tepatnya malam Jumat. Aku dan teman-temanku mulai membicarakan soal kegiatan nanti malam. Ya, menginap di sekolahan. Biasanya aku dan teman-temanku menginap di sana, bercerita-cerita sampai esok paginya bangun dan langsung sekolah. Sore itu sekitar jam 5 aku mengajak semua teman-temanku yang mungkin nanti malam akan ikut menginap. Di grup itu ternyata hanya 4 orang saja yang akhirnya bisa menginap. Ya, 4 orang termasuk aku. 3 temanku lainnya adalah Rian, Dendi, dan Rizal. Kami pun berkumpul di rumah Rian. Setelah kumpul semua, lalu kami bergegas pergi ke sekolahan. Karena rata-rata jarak ke sekolah itu dekat, jadi kami berjalan kaki. Namun dari rumah Rian menuju ke sekolah, jalannya agak berbeda dengan dari rumahku. Bisa dibilang jalannya cukup seram. Di mana aku harus melewati jalanan yang gelap, yang sebelah kanan kirinya adalah kuburan. Juga tak jauh dari kuburan itu ada sebuah sungai. Sungai yang cukup besar, yang katanya adalah Sungai Citarum. Kami berjalan beriringan. Malam itu sangat sepi sekali. Bahkan tidak ada satu kendaraan pun yang melintas saat itu. Dan penerangan kami hanya dari handphoneku saja. Flashlight. Sampai kami pun melewati kuburan-kuburan itu. Aku coba berpikir positif. Meskipun saat itu aku mulai merasakan merinding. Karena yang kulihat kiri dan kanan hanyalah padung-padung atau batu nisan. Ditambah pohon-pohon rindang yang besar khas di daerah perkuburan. Namun untungnya tidak terjadi apa-apa di sana. Sampailah kami ke sebuah tempat yang menurut orang sekitar juga angker. Setelah perkuburan itu, ada satu tempat penampungan air yang ada di sebelah kanan kami.
Konon di penampungan air itu katanya seram. Sudah cukup banyak cerita dari orang-orang yang melihat penampakan di penampungan air itu. Kami pun mulai berjalan agak sedikit cepat. Dan ketika itu entah kenapa bulu kuduku berdiri seketika. Padahal ketika aku lihat sekelilingku tidak ada apa-apa. Rian berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Dan kami hampir bertabrakan. Tak berapa lama, dia pun lanjut lagi berjalan. Sepertinya Rian melihat sesuatu, tapi dia tidak berani bercerita apa yang dia lihat saat itu. Sampai tiba-tiba, astaga, kami berempat dikagetkan oleh suara anjing yang berada di dalam sekitar penampungan air itu, yang terus melolong ke arah kami. Kontan kami pun langsung berlari menuju sekolah yang tak jauh saat itu. Sampailah kami di sekolah. Dengan lari terbirit-birit, membuat nafas kami hampir habis. Sampai di sekolahan kita sedikit tertawa. Padahal nggak lihat apa-apa ya, cuman suara anjing menggonggong doang. Tapi gila takutnya setengah mati. Gitu kataku. Rian hanya terdiam. Temanku Dendi menambahkan, katanya kalau ada suara lolongan anjing, berarti ada makhluk halus yang sedang ada di sana. Singkat cerita, kami pun bergegas naik menuju tangga ke ruangan lab yang akan kami gunakan untuk kami menginap. Ya, kami biasanya menginap di ruangan lab. Labnya cukup besar, berada di lantai 3. Dari lab ini bisa terlihat sungai Citarum di bawah kami. Di lab ini ada sebuah tikar dengan bantal yang sengaja disiapkan oleh guru kami, karena dia tahu kami sering menginap di ruangan lab sekolahan ini. Aku pun merebahkan badanku. Dan Rian tiba-tiba mengajak kami saling mendekat. Dan dia menceritakan kejadian di penampungan air. Benar feelingku. Ternyata Rian melihat sesuatu. Katanya, dia melihat sosok perempuan dengan baju putih lusuh yang menggantung di pohon yang berada di penampungan air itu. Rambut perempuan itu sangat panjang hingga menyentuh tanah. Aku saja merinding mendengar ceritanya. Entah Rian memang benar melihat atau hanya menakuti kami. Percaya tidak percaya, aku pun lanjut berkata pada teman-temanku, ini kan malam Jumat ya? Gimana biar makin berasa seremnya, kita dengerin Nightmare Side, mau nggak? Yuk, streaming aja dari handphone gue.
Teman-temanku pun mengiyakan. Kami pun mendengarkan Nightmare Side di Arden Radio via streaming dari handphoneku. Cerita demi cerita, kami mendengarkannya. Posisinya sambil tiduran. Sampai di cerita ketiga, ketika aku lihat, teman-temanku malah tidur semua. Entah sejak kapan. Aku malah jadi mendengarkan Nightmare Side sendirian. Dasar, katanya mau dengerin bareng, malah pada tidur. Aku pun mematikan handphoneku. Sebelum tidur aku pun beranjak ke toilet untuk buang air kecil. Toiletnya berada di lantai bawah. Jadi aku harus menuruni tangga besi terlebih dahulu. Tangganya cukup berisik. Ketika turun tangga itu, pasti suara langkah kakiku terdengar sangat hebat. Dan ketika aku menuruni tangga besi itu, tiba-tiba aku mendengar lagi suara langkah kaki di belakangku. Refleks aku pun melihat ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Kupikir ada temanku yang menyusulku. Aku pun lanjut menuruni anak tangga demi anak tangga. Dan ketika itu, ya, aku mendengar dengan jelas seperti ada yang mengikutiku turun dari belakang. Suara langkah kaki itu tepat tak jauh dari belakangku. Kulihat lagi ke belakang. Tidak ada apa-apa. Aku pun coba menghiraukannya. Mungkin hanya pantulan suara dari ruangan-ruangan kosong yang terdengar lagi. Hingga sampailah aku di toilet. Di dalam toilet itu ada beberapa bilik. Aku masuk ke salah satunya. Setelah buang air kecil, aku pun buru-buru keluar dari kamar mandi itu. Sampai langkahku terhenti ketika salah satu dari bilik itu, pintunya ada yang bergeser sendiri. Iya, bergeser keluar. Penasaran, aku pun mengecek bilik toilet yang ada di sebelahku itu. Dan ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Aku pun masuk ke dalam bilik toilet itu dan... Astaga! Tiba-tiba saja pintu bilik toilet itu tertutup dengan sendirinya. Dan aku terkunci dari luar. Oi! Oi! Jangan jahil dong! Aku panik, aku terus menggedor-gedor pintu bilik toilet itu yang terasa terkunci dari luar. Aku coba mendorong pun sangat
sangat susah. Seakan ada yang menahan dari luar. Aku terjebak di dalam bilik itu. Aku terus berusaha membuka pintu itu. Sampai aku merasa ada yang menyentuh leherku dari belakang. Ya, terasa sebuah tangan yang sangat dingin. Refleks aku tengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Namun seketika itu terdengar suara cekikikan. Seorang perempuan yang begitu keras di toilet ini. Aku pun terus berusaha keluar dari bilik toilet itu. Aku terus mendorongnya sampai ada sesuatu yang menyentuh wajahku. Benda kasar yang aku sadari itu adalah rambut. Ya. Kini ada rambut terurai tepat di depan wajahku. Rambutnya sangat keras. Dan rambut ini kini menghalangi mukaku. Berasal dari atas sana. Aku pun mundur perlahan. Dan ketika aku tengok ke atas, ya Tuhan, aku melihat sesosok perempuan dengan pakaian putih lusuh dan rambutnya panjang terurai sampai ke bawah. Iya, itu rambut sosok perempuan itu yang menyentuh wajahku. Dan ketika kulihat lagi dengan jelas, sosok perempuan itu berwajah seperti binatang. Iya, matanya hitam dengan hidung yang bermoncong dan gigi yang bertaring. Wajahnya seperti binatang anjing. Sosok perempuan itu menempel di langit-langit toilet ini, tepat berada di atas kepalaku. Aku pun coba berdoa sebisa mungkin sambil menutup mataku, tidak mau melihat lagi dan terus mencoba membuka pintu itu. Sampai pintu pun bisa terbuka dan aku langsung berlari keluar dari toilet itu. Sesekali kulihat ke belakang, memastikan sosok itu tidak mengikutiku. Namun tiba-tiba seperti ada yang memegang pergelangan kakiku dan aku pun terjatuh. Dan ketika itu aku tak sadarkan diri. Aku pun terbangun dengan keadaan di depanku kini berdiri 3 orang temanku yang menanyakan sebenarnya ada apa. Kata temanku Dendi, dia mendengar suara teriakanku dan langsung menyusulku bersama teman-temanku yang lain. Dan lalu membawaku ke pos satpam di depan sana. Aku pun ditenangkan.
lalu menceritakan semua yang kualami. Dan Rian pun menambahkan bahwa sosok perempuan berwajah binatang itu sama seperti sosok yang dia lihat di penampungan air kemarin. Entah apa maksud makhluk itu memunculkan wujudnya di hadapanku. Mungkin makhluk itu mengikuti kami dari area pekuburan, karena kami melewati tempatnya di malam hari dan merasa terganggu. Atau mungkin ada kata-kataku yang sompral yang membuatku diganggu. Apapun itu, kini aku percaya bahwa makhluk-makhluk gaib itu memang benar adanya. Ada di sekitar kita. Hanya saja dia perlu waktu dan orang yang tepat untuk dia datangi. Dan satu lagi, mungkin jangan mendengarkan Nightmare Side sendirian juga menjadi salah satu hal yang membuatku diganggu malam itu.